Rahayu, saudara-saudara jiwa Tosan Aji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi, JS Collection, Kris Hadi, Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Jumpa lagi di tayangan 201. Tema yang saya akan bawakan adalah tidak ada yang ahli dalam Tosan Aji sepuh. Untuk Tosan Aji nom-noman ada, biar jelas. Di sini nanti akan saya tunjukkan dua Tosan Aji personal saya, sekaligus hanya sebagai semacam suatu background dari pemahaman saya dan penjelasan ini. Sekali lagi, tidak ada yang ahli dalam ilmu Tosan Aji sepuh. Tosan Aji nom-noman ada. Ketika kita bicara tentang masalah ahli, saya nggak bicara tentang meranggi, ahli membuat warangka. Saya nggak bicara tentang tukang jamas pusoko yang ahli membersihkan pusoko. Saya lebih bicara tentang masalah ahli pemahaman Tosan Aji. Sehingga tayangan ini saya khususkan kepada teman-teman yang baru, yang tidak mengikuti sharing-sharing saya yang lama dulu, sehingga biar nggak gagal paham pandangan saya. Kalaupun pemahaman kita tetap berbeda walaupun saya sampaikan ini, ya jangan pernah khawatir, karena selalu saya ingin sampaikan bahwa bagi pandangan saya, beda itu indah, saudara. Dan tayangan ini tidak banyak menunjukkan gambar review pusoko, namun lebih ke arah menyampaikan pemahaman. Sehingga bagi yang tidak berkenan dengan banyak cerita pemahaman, ya tidak apa-apa, di skip saja. Ini hanya untuk yang cocok untuk mendengarkan pemahaman saya. Bagi saya, ahli itu harus ada standar ukuran yang valid dan presisi. Paling tidak kalau dunia Tosan Aji, paling tidak ada standar literasi yang baku. Sebagai dasar pemahamannya, itu baru kita katakan ahli. Pertanyaannya, adakah dasar literasi untuk Tosan Aji yang sepuh? Kalau saya ngomong sepuh berarti ya udahlah era-era klasik. Era klasik itu Mojopahit ke atas. Menurut saya tidak ada. Apa yang saya katakan tidak ada itu ada dasarnya tentunya, tidak hanya sekedar ngomong tidak ada. Dasar pemikiran saya yang pertama untuk Tosan Aji sepuh adalah satu, sejarah itu selalu ditulis oleh pemenang. Tentunya kadang-kadang pemenang itu menutup bukti masa kejayaan era sebelumnya. Jadi kalau Anda melihat Candi Jago yang ada di Tumpang Malang sana, menurut prasasti itu dibuat tahun 1264, berarti era Singosari. Namun kalau Anda berada di Candi Jago, nuansanya sangat berasa Candi Mojopahit. Bagaimana cerita Mojopahit saat dikalahkan oleh Demak? Sampai sekarang pun kita jadi tidak tahu raja terakhir Mojopahit itu siapa. Apakah itu Brawijaya V, ataukah sempat pindah dulu ke Daha? Sehingga itulah sejarah yang ditulis pemenang, sehingga kita jadi tidak paham kerajaan sebesar Mojopahit, siapa raja terakhirnya. Kalau Anda ingin mengetahui catatan sejarah, ada seorang bisa dibilang ahli sejarah, Tommy Pires dari Portugis. Pada tahun 1527 itu dia menuliskan
cerita Mojopahit itu sudah tidak ada. Yang ada bahwa cerita saat itu Demak menyerang Daha. Karena Mojopahit sendiri sudah sesuai dengan banyak catatan bahwa dia ditutup dengan sirna ilang kertaning bumi tahun 1400 Saka atau 1478. Namun karena sejarah ditulis pemenang, kita jadi tidak tahu Raja Majapahit terakhir itu siapa. Kemudian VOC menjadi berjaya. Ada dulu orang yang bertanya tentang cerita Perang Bubat. Barangkali ini kesempatan saya untuk tanya. Perang Bubat itu seperti apa? Kalau menurut saya sejak VOC itu ada, Perang Bubat diputer-puter. Yang muter-muter Perang Bubat itu adalah untuk kepentingan VOC, karena dia adalah benar-benar ingin punya politik pemecah belah. Dan ahli sejarahnya ada seorang Profesor Sisibek yang akhirnya membuat Jawa dan Sunda menjadi berselisih. Bahkan ada mitos tidak boleh orang Sunda menikahi orang Jawa. Bahkan kalau Anda lihat yang namanya Jalan Gajah Mada di Bandung pun juga tidak ada. Namun bersyukur akhir-akhir ini sudah mulai banyak rekonsiliasi. Walaupun Jalan Gajah Mada belum ada, tapi Jalan Mojopahit atau Jalan Hayam Wuruk sudah ada. Jadi Perang Bubat itu sebenarnya Anda harus tahu Bubat itu di mana. Pakai nalar ya. Bubat itu adalah tempatnya di utaranya Trowulan, berarti di daerah mau masuk pintu gerbang Mojopahit. Bukan di Sunda. Bagaimana seorang putri dari Sunda dibawa ke arah Mojopahit, itulah yang kita pakai sebagai suatu dasar. Tidak ada bukti primer yang mendukung sama sekali. Prasasti tidak ada. Yang ada bukti sekunder. Bukti sekunder itu yang paling dekat kalau bicara tentang masalah bukti dari Jawa Barat, itu ada yang kita sebut dengan Carita Parahyangan atau Kidung Sunda yang ditulis pada tahun 1580. Kidung ya. Ceritanya di situ Perang Bubat itu sangat sederhana. Menceritakan sangat seksual, tidak banyak. Ada penyerahan pengantaran Putri Pohang, anak raja dari Sunda sana, ke Mojopahit, dan di sana berperang. Cuman itu aja, tidak banyak. Kalau dari Mojopahit yang sejaman saat itu adalah ada yang kita sebut dengan kitab sastra, yaitu Pararaton. Pararaton itu adalah dalam bentuk sastra. Di situ ceritakan bahwa Gajah Mada itu punya anggapan seperti kayak bagaimana saat ekspedisi Pamalayu, Kertanagara mendapatkan sesuatu persembahan dua putri, Doro Petak dan Doro Jinggo, yang terakhir salah satunya nanti akan menjadi istri dari Raden Wijaya yang akan meneruskan Raja Majapahit Kertanegara. Karena Gajah Mada menganggap itu adalah semacam sesuatu kayak seserah-serahan, ya tidak perlu ada semacam suatu upacara-upacara yang sangat luar biasa. Jadi saat itu adanya hanya semacam suatu salah persepsi sehingga terjadi perselisihan ego. Di satu sisi pengen dihormati sebagai layaknya pernikahan, harus ada suatu pestanya dan lain sebagainya. Yang satu menganggap itu putri serah-serahan. Cara perbedaan pandangan itu yang akhirnya menjadikan perang. Yang tidak kemudian seperti kayak Sisibek akhirnya menganggap itu adalah menjadi dosa Mahapatih Gajah Mada, yang akhirnya membuat orang menjadi bermasalah antara Jawa Barat dengan
Majapahit. Itu semuanya, bahwa bagaimana VOC pun juga punya suatu andil membelokkan. Makanya kalau urusan Tosanaji, kadang-kadang ada orang kita tuh sangat bangga dengan ahli Tosanaji dari mancanegara, dari Belanda. Ya ada yang ada yang benar, tapi ada juga banyak yang menyesatkan. Jadi sekali lagi kita bicara tentang sejarah itu ditulis pemenang. Ya, Anda harus tahu bahwa ceritanya itu seperti demikian. Bahkan ada orang kita sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada kerajaan Mojopahit dan Sriwijaya. Tapi orang itu sudah berpulang. Kalau Anda tahu sejarah bahwa pada sidang BPUPKI pertama itu jelang kemerdekaan Republik Indonesia, benar-benar pada saat itu Insinyur Soekarno itu menggunakan Mojopahit dan Sriwijaya sebagai narasi model awal startnya Indonesia. Ya tentunya kalau Anda memandang Pak Karno adalah orang yang pintar, harusnya dia tidak ngawur. Justru yang mengatakan tidak ada kerajaan Mojopahit dan Sriwijaya itu yang ngawur menurut saya. Tidak ada dasar dari apa yang dia sampaikan. Terus ada suatu cerita di masa lalu waktu kita kecil. Itu ada arca di candi-candi besar, banyak yang lehernya dipotong. Dulu waktu saya sekolah SD itu, dari yang telinga dengarkan saya itu adalah itu dipotong oleh PKI. Loh, padahal setelah saya udah besar ini melihat negara-negara komunis, katakanlah yang ada, itu sangat menghormati sejarahnya, budayanya. Jadi kalau menurut saya, siapa yang memantau arca ya sama aja Anda juga sekarang menyaksikan siapa yang suka motong-motong keris itu. Ya itu masalah adanya semacam sesuatu perbedaan yang sangat ekstrim yang membuat akhirnya seperti itu. Akhirnya ketika kita melihat belajar sejarah tentang Sesiti Jenar sama Wali Songo itu mana yang benar, itu pun juga sejarah ditulis pemenang. Mari kita balik urusan Tosanaji. Urusan Tosanaji, saya sering katakan Pumor Kulit Semongko itu sejatinya adalah ada di awal tahun 1900-an. Berarti sebelumnya di era Mojopahit 1400-an namanya bukan Pamor Kulit Semongko, karena itu baru ada di awal tahun 1900-an. Bagaimana 48 tahun yang lalu pada saat saya bersama orang yang membesarkan saya itu ternyata adalah seseorang yang sering didatangi setiap malam 5-6 orang, ada yang polisi, ada yang pedagang, ternyata di situ terjadi pemaharan karena yang melihara saya itu adalah orang yang dituakan urusan Tosanaji. Saya nggak pernah saat itu cerita mendengarkan adanya kehebatan Supo Mandragi, itu nggak ada. Karena saat itu yang dianggap luar biasa adalah Supondrio. Nah, kita tahu sekarang bahwa Supondrio adalah saudara dari Supo Mandragi. Ketika kita bicara tentang katakanlah suami Rosowulan, yaitu adiknya Kalijogo, itu menikahnya dengan siapa? Pandangan sekarang ada yang dengan Supondrio. Loh, Supondrio itu omnya, berarti sudah tua. Padahal Sunan Kalijogo itu seorang sangat luar biasa. Saya lebih pas melihatnya kawinnya dengan Raden Djoko Supo, anaknya Supo Mandragi, ketepatan seusia dengan Sunan Kalijogo, yang kemudian dia memeluk Islam, yang akhirnya Raden Djoko Supo menjadi empu di Demak atas bawaan dari Sunan Kalijogo. Perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang akan terjadi. Bahkan Sangkelat misalnya. Kalau menurut cerita Sangkelat, ada orang mengatakan Sangkelat, sengkel. Saat itu Brawijaya lagi sengkel. Akhirnya datanglah Joko Suro ketemu bapaknya Supo Mandragi dari Belambangan menuju Sedayu. Karena bapaknya tidak bisa ditemuin karena lagi mencari ide untuk membuatkan keris yang bisa menghilangkan rasa sengkel, rasa hati yang tidak nyaman dari Brawijaya 5 itu. Akhirnya dia membuat sesuatu keris
Sangkelat Raden Jogosupo, sehingga oleh panjanya diarahkan ke bapaknya, dan akhirnya di situ orang mengatakan, oh filosofinya Sangkelat itu adalah untuk membahagiakan diri kita. Tapi di cerita yang sama ada sesuatu legenda, Jogosupo lagi jaga di Mojopahit karena bapaknya lagi sakit sehingga dia harus jaga. Dia melihat melesat dari gedung pusoko itu, pusoko dikeluarkanlah, pusoko dia Sengkelat. Ternyata yang melesat itu adalah condong campur yang meneluh Mojopahit. Akhirnya Sangkelat berhasil memutus ujung daripada condong campur, membuat dia harus balik ke gedung pusoko, sehingga Sangkelat dimaknai sebagai suatu pusoko penolak bala. Namun sekali lagi, saya hanya ingin sampaikan, inilah bukti pertama kenapa bahwa saya meyakini bahwa tidak ada ahli dalam Tosan Aji Sepuh. Karena pertama, sejarah tidak ditulis oleh yang kalah, karena sejarah itu selalu ditulis oleh pemenang. Yang kedua, di dalam literasi tertua Tosan Aji itu adanya cuma Serat Centini di bab 4. Kita tahu bahwa itu juga dalam bentuk tembang yang multi tafsir, bukan dalam bentuk gambar. Mengisahkan cerita tentang anak-anak Sunan Giri yang saat itu mengembara setelah Giri Kedaton dikalahkan oleh Pangeran Pekik dari Surabaya. Beliau keponakan daripada Sultan Agung. Berarti alur ceritanya kita tahu, oh itu tahun 1613 sampai 1645 era Sultan Agung. Namun Anda harus tahu, cerita 200 tahun kemudian penggambaran penulis ulangan dilakukan di era PB 5 tahun 1820-1823. Terus ujung-ujungnya kalau kita bicara literasi yang terkini, Pangeran Hadiwijoyo Putra Dalem PB 10 mulai membuka tabir kesinengkeran pusoko. Akhirnya lahirlah buku dapur yang ada dengan gambarnya. Semua menjadi jelas. Jadi kalau ditanya ahli Tosan Aji nom-noman ada nggak? Ada. Salah satunya adalah Pangeran Hadiwijoyo itu. Karena hidup di era itu dan dia menyaksikan dan dia membuka suatu tabir. Ya, seperti itulah keris nom-noman, sehingga kita sama-sama tahu gambarannya seperti itu. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah sejarah ditulis oleh pemenang. Yang kedua tentang yang namanya literasi yang ada pun juga ada setua, paling tua Sultan Agung itu pun ditulis di era PB 5. Terus kalau Anda mencoba melihat Tosan Aji seperti ini, bagaimana Anda bisa menjelaskan Tosan Aji setipis ini yang saya lihat dari 48 tahun yang lalu hingga sekarang hampir tidak berubah. Kuning-kuningnya tidak berwarna, hijau kebiruan yaitu kuningan, dan baunya tidak amis, dan ini adalah tindiknya masih kuning. Setipis ini selama 48 tahun saya melihat tidak ada suatu perubahan sama sekali. Saya tanyakan ke seluruh teman yang saya anggap ahli Tosan Aji, tidak ada satupun yang sama menjawab keris itu dari mana. Untuk itu bersyukurlah, orang-orang dahulu itu arif sekali. Arif sekali. Makanya kalau ngomong tentang keris, jangan lupa nyebutlah tangguh mana. Lah tangguh itu sengguh, ada unsur estimasi. Satu lagi kudi. Kudi ini kudi mana? Kalau kudi anggap aja bukan Tosan Aji sebagai perkakas kuno. Jadi perkakas ini dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu kudi itu ada. Namun Anda harus tahu, cangkul aja sekarang itu beda-beda. Ada yang besar, apa itu landian cangkungnya itu pegangannya pendek, ada yang kecil, cangkulnya pegangannya panjang. Jadi disitulah gambarannya kita harus arif melihat tentang Tosan Aji. Dasar pemikiran saya yang ketiga, Tosan Aji itu adalah ada unsur spiritualnya. Tentunya karena budaya Sinengker, orang yang dulu itu tidak suka menunjukkan keris kepada orang lain. Ya akhirnya ada semacam satu mata rantai informasi yang terputus.
Akhirnya lahirlah Gonjo Wulung. Keris berpamor, gonjonya dibuat kelengan. Timbullah Gonjo Sekar. Keris kelengan, gonjonya dibuat berpamor. Itu hanya untuk menunjukkan sinengker agar orang tidak banyak mengetahui. Kalau situasi seperti itu akan menjadi kita tidak paham tentang masa lalu Tosanaji. Yang keempat dasar saya adalah ilmu Tosanaji itu adalah terkategori ilmu yang wingit, di mana di masa lalu itu ilmu yang bersifat wingit itu cara penyampaiannya tidak bisa melalui ilmu ilmu menunjukkan gambar atau tulisan, hanya bisa melalui ilmu tutur. Siapa yang bisa menjamin saya ngomong kepada 100 orang, tapi 1 ke orang kedua, 2 ke 3, 3 ke 4, serta secara gantian. Saya ngomong 1 kalimat pada orang pertama, ke orang yang 100 kalimatnya pasti akan beda. Jadi itulah dasar-dasar saya mengatakan bahwa kenapa tidak ada ahli Tosanaji yang sepuh kalau nom-noman ada. Semoga teman-teman baru yang baru join kemarin yang sempat bingung dalam penjelasan saya, dengan penjelasan kali ini Anda bisa mendapatkan suatu gambaran yang lebih rinci dari saya. Sebagai penutup, baju saya ini adalah baju kapten. Kapten itu adalah komunitas, anggap aja bakul keris. Bakul keris itu adalah penjual keris ya. Namun di YouTube ini saya hanya sharing pemahaman. Saya tidak mengedukasi karena saya juga bukan ahli. Just sharing. Kalaupun ada semacam suatu pemahaman yang berbeda, ya mohon maaf. Beda sekali lagi indah. Namun saya orang Jawa, selalu pan papan, pan roso, pan panggonan. Di sini saya tidak pernah mengajak Anda untuk beli keris saya. Saya pun juga tidak pernah melakukan satu lelang penjualan Tosanaji. Semuanya saya serahkan kepada Anda dalam memandang saya. Namun yang jelas, saya sudah mewarnai website saya dengan keris dengan nomor sudah di atas 9.000. Dan saya sudah sharing di atas 200 tayangan. Jadi untuk selanjutnya saya hanya ingin lebih santai saja. Tergantung rasa hati atau mood untuk upload Tosanaji di website atau di YouTube ini. Pesan saya tetap sama. Mari tetaplah terus kita belajar Tosanaji. Tapi belajar Tosanaji itu tidak membuat kita jadi ahli, hanya untuk meningkatkan rasa cinta kita pada budaya Tosanaji. Dengan kita memiliki, diharapkan perilaku kita akan berubah, secara ego akan menjadi menurun. Makanya bagi saya, semakin orang memegang belajar banyak Tosanaji, egonya semakin naik. Menurut saya orang itu salah belajar, menurut saya. Yang kedua, jangan lupa Tosanaji itu jangan hanya dilihat, tolong bacalah maknanya. Dan Tosanaji jangan sekedar dianalisa, namun dirasa. Sejatinya Tosanaji itu merupakan suatu permainan olah rasa. Sehingga kesimpulannya adalah Tosanaji adalah merupakan sesuatu ilmu permainan olah rasa yang di akhir ceritanya untuk membuat kita ego menjadi turun. Demikian yang bisa saya sampaikan pada tayangan 201 ini. Semoga bermanfaat buat saudara-saudaraku sekalian. Rahayu, 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 sagung dumadi. Nuwun.